Halo semua, kembali lagi di channel Neva Host. Kali ini kita akan bahas review Sinbi House Season 4 Part 2 Episode 12 Final Episode. Kebangkitan kekuatan kegelapan, tragedi di bawah bayang-bayang Guido. Mari kita saksikan bersama. Scene pertama masih diperlihatkan Guidoyon yang adu hantam dengan Guido besi. Di sini setelah Guido besi mengeluarkan kekuatan tubuh besinya dan Guidoyon sepertinya terancam dan akhirnya Guidoyon mengeluarkan kekuatan terakhirnya, yaitu bergabung dengan kekuatan hitam dan terbuka segel kekuatan asap hitam tersebut. Di sini pertarungan Guido besi dengan Guidoyon tidak banyak diperlihatkan dan alhasil Guidoyon berhasil mengalahkan Guido besi. Ending yang kurang memuaskan ya. Mimin berharap di next season kita diperlihatkan pertarungan tersebut antara Guido besi dengan Guidoyon. Scene selanjutnya, di sini Guidogon menahan serangan Sasin dengan bola makhluk yang ditanam di lengannya. Dan sepertinya Guidogon sudah bergabung dengan kekuatan Goblin yang diketahui bahwa Sasin mengetahui kekuatan ini dan berkata, akhirnya kau mendapatkan kekuatan itu. Kemudian Sasin kembali menyerang Guidogon dan ternyata Guidogon menangkis kekuatan tersebut dan mendorong Sasin. Lalu Guidogon menyuruh Kang Lim untuk menghantam Sasin dengan kekuatannya. Kemudian, dengan sigap Kang Lim mengeluarkan si mantra merahnya untuk menghantam Sasin. Sasin pun terlempar ke dalam peti. Kemudian, Guidogon menyerang dengan mantra hitam dan bermaksud menyegel Sasin kembali ke dalam peti tersebut. Alhasil, Sasin pun kembali tersegel. Di sini Sinbi terkejut dan bisa merasakan kekuatan Guido yang memang Sinbi berkata ini bukan kekuatan manusia. Siapakah dia? Oke, next Guidogon kembali berkata kepada Kang Lim yang tumbuh dengan baik. Dan Kang Lim pun menjawab, ya ayah. Semua pun terkejut mendengar perkataan Kang Lim bahwa Guidogon adalah ayah dari Kang Lim. Scene berpindah ke tempat pertarungan Rion, Sarah, dan juga Ian. Di sini mereka tampaknya sedikit kelelahan untuk melawan monster akar yang selalunya bangkit. Dan diperlihatkan kebangkitan monster akar dan hendak menyerang. Kemudian karena Sasin sudah tersegel, akhirnya makhluk akar pun menghilang. Oke, kita kembali di mana Guidogon berbicara dengan Kang Lim. Di sini Guidogon berkata kepada Kang Lim yang memang tersadar bahwa Guidogon meninggalkan Kang Lim saat masih kecil. Dan Kang Lim berkata, aku sudah tahu apa yang kau lakukan kepada para goblin terdahulu. Apakah kau sudah mengambil kekuatan para goblin? Di sini Guidogon menjelaskan bahwa aku harus melindungi dunia ini. Yang terjadi pada goblin adalah pilihan yang sulit. Aku rasa kau tahu kalau mereka tidak bisa dihentikan dengan kekuatan biasa. Tidak lama lagi mereka akan bangkit dan mengancam kita. Bergabunglah denganku. Aku akan memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Kekuatan untuk melawan iblis, kekuatan seperti dewa. Kemudian Guidogon memegang pundak Kang Lim dan bermaksud untuk mentransfer ilmu kegelapan tersebut. Datanglah Guidoyon yang berkata Kang Lim bukan penerusmu, melainkan Kang Lim hanya sebagai alat untukmu. Guidogon, lepaskan sekarang juga. Jika kau menghalangiku, aku tidak akan memaafkanmu. Kemudian Guidoyon lalu menyerang Guidogon. Dan Guidogon mengatakan kau memang pantas menjadi Guido. Dan karena itu saya menerimamu sebagai anak angkat. Oh, ternyata hanya anak angkat. Kuberi satu kesempatan, jika kau ingin menyesali perbuatanmu, maka aku akan memaafkanmu.
Gwidoyon berkata, "Jika aku mundur, kau akan membawa dia secara paksa. Lalu kau akan menyakiti Hariko dan Duriko yang memang mereka memiliki bola makhluk dan mengambil bola makhluk tersebut." Kemudian Gwidogon marah dan akhirnya baku hantam pun terjadi. Di sisi lain, Hariko, Duriko, dan Shinbi mendekati Kang Lim. Shinbi berkata Gwidogon membuka paksa ingatan Kang Lim yang ternyata Kang Lim merasakan kesakitan. Kembali ke pertarungan Gwidogon dan Gwidoyon. Di sini Gwidoyon merasakan terpojok dan sepertinya dia tidak bisa mengimbangi kekuatan Gwidogon. Lalu Gwidogon hendak memukul Gwidoyon. Datanglah ibu Kang Lim yang membantunya dan memblokir serangan Gwidogon. Tetapi ibu Kang Lim ternyata bisa dihentikan oleh Gwidogon ini. Melihat ibunya terlempar, Kang Lim tersadar dan bangkit. Kemudian Gwidogon saat hendak menggunakan mantra hitam untuk menyerang ibu Kang Lim, tiba-tiba datanglah petir dan tepat mengenai mantra hitam yang hendak diluncurkan. Ternyata kedatangan si kuat Jubi dengan petirnya. Lalu pertarungan Jubi dengan Gwidogon terjadi. Di sisi lain, di sini ternyata Gwidoyon punya permintaan terakhir di mana senjata milik Gwidoyon diberikan kepada Kang Lim agar Kang Lim bisa lebih kuat. Dan juga cube milik Gwidoyon diberikan kepada Hariko. Oke. Diperlihatkan pertarungan Jubi dan Gwidogon. Ternyata Jubi terlempar. Shinbi dihantam oleh Gwidogon ini. Lalu kemudian Kang Lim bangkit menggunakan pedang Gwidoyon yang memiliki aura kekuatan dan kenangan yang ada di dalam pedang tersebut. Pertarungan Kang Lim dengan Gwidogon semakin seru. Di sisi lain, Jubi mengisi energi bola makhluk milik Hariko dan Duriko. Sepertinya Jubi memang peran penting di episode 12 ini. Kemudian dengan sigap, setelah memiliki energi penuh dari bola makhluk, Hariko dan Duriko kembali memanggil makhluk gabungan untuk membantu Kang Lim melawan Gwidogon ini. Dan Hariko menggunakan cube yang diberikan oleh Gwidoyon. Pertarungan pun kembali terjadi antara Gwidogon melawan Kang Lim dan makhluk yang dipanggil Hariko dan Duriko. Di sini Kang Lim terlempar dan terkena pukulan dari Gwidogon. Lalu Gwidogon memukul Kang Lim. Lagi dan lagi, Jubi mengembalikan kekuatan penuhnya untuk bisa mengisi energi Shinbi. Dan kemudian Shinbi mengeluarkan kekuatannya untuk memblokir pukulan Gwidogon. Kemudian Gwidogon terkena serangan balik. Makhluk yang dipanggil Hariko dan Duriko bangkit dan akhirnya bisa menyerang Gwidogon kembali. Pada saat bersamaan, pedang pemberian Gwidoyon diberikan kekuatan cahaya goblin oleh Jubi. Lagi dan lagi ya, Jubi membantu mereka semua. Kemudian Kang Lim mengeluarkan kekuatan supernya untuk bisa menyerang Gwidogon. Dan alhasil pedang milik Gwidogon hancur diserang oleh Kang Lim. Lalu secara bersamaan, Hariko dan Duriko mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk bisa menyerang Gwidogon dengan makhluk gabungan tersebut. Kemudian serangan terkuat Kang Lim diluncurkan tepat mengenai Gwidogon tersebut. Alhasil Gwidogon terlempar. Kemudian Gwidogon murka dan mengeluarkan asap hitam yang berada di bola makhluk tersebut. Dan sepenuhnya kehilangan kesadarannya dan menyerang membabi buta. Kang Lim terkena serangan dan terlempar. Kemudian Hariko mendekati Kang Lim, lalu Gwidogon kembali menyerang Kang Lim dan Hariko. Tiba-tiba Gwidoyon memblokir serangan Gwidogon dengan tubuh lemasnya dan penuh luka. Sepertinya Gwidoyon ini meninggalkan kita semua demi menyelamatkan adik kesayangannya dan Hariko. Kesedihan mendalam dari Kang Lim dan Hariko. Melihat Gwidoyon yang tertutup matanya, Gwidogon bisa menguasai kekuatan yang bangkit dari asap hitam tersebut. Lalu Ibu Kang Lim mendekati Gwidogon dan berkata,
Apakah itu yang kau inginkan? Kematian, siksaan, kehancuran, dan menyakiti orang lain. Dah, Mimin gak bisa berkata-kata lagi. Sedih melihatnya. Pengorbanan seorang kakak untuk adiknya. Dan kemudian Guidogon mengambil tubuh Guidoyon dan membawa kabur. Dan perkataan untuk terakhir kalinya, suatu saat kau akan mengerti, Kang Lim. Lalu cahaya goblin muncul di penjuru bumi ini dan kembali bersinar. Bagaimana menurut kalian, sahabat Neva? Komen di bawah untuk episode final season 4 part 2. Nah, itulah review Shinbi House season 4 part 2 episode 12. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan buat yang sudah, jangan lupa like and comment. Saya doakan kalian yang subscribe dan nonton video ini sampai habis diberikan kemurahan lalu dilancarkan untuk rezekinya. Amin. Saya Neva, tunggu video selanjutnya.